Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am was-sihhati wal akli wal iman alladzi amarna an nutahhira imanana minasy-syirki wad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ursila lil alamin ar-rahmah Muhammadin idda'i ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, tidak ada ungkapan yang terindah bagi kita melebihi indahnya panjatan puji dan syukur kehadiran Allah yang maha segala-galanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang maha menentukan kehidupan manusia, yang memuliakan dan yang menghinakan. Karena itulah moga-moga sisa umur kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau Allah yang memuliakan, siapapun tidak akan mampu menghinakan. Berapapun dan apapun, kalau sudah Allah memuliakan, tidak akan mampu menggeser apalagi menggusur. Begitupun sebaliknya, kalau sudah Allah yang menghinakan, siapapun, berapapun dan apapun untuk mengangkat kembali tidak akan mampu. Hanya doa dan ikhtiar kitalah yang mampu merubah takdir yang memang oleh Allah dikehendaki. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Saya dan panjenengan oleh Allah diberi kesempatan yang sangat indah dan mulia. Tidak ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah melebihi nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tetapi sebagian manusia memang banyak yang mengingkarinya, sehingga disindir oleh Al-Quranul Karim dengan potongan ayat yang sangat pendek. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh amat sedikit hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kalau Allah menegaskan sebagian kecil saja yang pandai bersyukur, maka sebagian besar hamba Allah itu adalah ingkar. Karena lawan dari bersyukur adalah kufur. Ingkar itu adalah tidak bisa melaksanakan dan tidak mau melaksanakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya dan panjenengan bersyukur karena sejak tadi pagi saya dengan panjenengan oleh Allah diberi nikmat masih bisa bangun, masih bisa beraktivitas, dan saya dengan panjenengan harus wajib merawat kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saya dengan panjenengan oleh Allah diberi dua kekayaan yang sangat hakiki dan sangat mendasar. Kalau kekayaan ini lepas, celakalah hidup kita. Saya dengan panjenengan oleh Allah diberi kenikmatan dua kekayaan yang manakala kekayaan itu kita jaga, kita rawat, dijamin selamat dunia, terutama kehidupan yang hakiki akhirat. Dua kekayaan itu adalah iman dan Islam. Harus kita jaga, harus kita rawat, kita pupuk dan kita suburkan. Karena akhir zaman keimanan dan keislaman banyak amat yang ingin merongrong, yang ingin merusak, yang ingin menggeser akidah dan menggusur keyakinan. Berbagai macam fasilitas untuk itu. Kalau saya dengan panjenengan tidak pandai menjaga dan merawat dua kekayaan ini, tamatlah sudah kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dengan panjenengan punya kewajiban untuk terus menjaga, merawat dua kekayaan ini. Dan itu tidak hanya bersifat individual, tidak hanya bersifat pribadi, tetapi bagaimana saudara kita ini juga terawat keyakinannya. Maka nanti panjenengan bisa mengungkap, membuka dan mentelaah kembali surat insya Allah, surat Fussilat, yang oleh Allah diingatkan kepada kita semuanya. Kami ambil di tengah-tengah. Surat ini ayat ini yang saya hafal agak panjang.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik kata Allah? Wa man lan sapane won mimman yang lebih baik khairun. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang da'a ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Da'a ilallah, tidak ada tutur kata, ucapan, tindakan yang lebih baik melebihi baiknya mengajak kepada jalan Allah. Mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan ia beramal soleh. Maka yang kami ungkapkan adalah saya dengan panjenengan punya tugas dan tanggung jawab. Da'a ilallah, da'a ilallah, da'a ilallah, mengajak dan terus mengajak kepada saudara kita. Karena zaman akhir-akhir ini semakin banyak upaya merongrong, upaya menipiskan. Maka benar yang diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu yazidu 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 wa yankus wa yankus wa yankus. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang menebal. Iman saya dengan panjenengan kadang-kadang sangat tebal. Ketika tebal, apapun langkah menjadi ringan. Sulitnya dan beratnya tantangan, ketika iman saya dengan panjenengan tebal, maka rintangan dan hal yang melintang akan menjadi ringan. Berapapun yang harus kita keluarkan, ketika kita menyadari pentingnya sebuah pengeluaran, kita akan berjalan. Saat itu iman kita tebal. Tetapi kadang-kadang hadirin, karena silau kita dengan kemilau kehidupan, maka iman kadang-kadang yangkus, menipis. Ketika iman itu tebal, sujud berapa lama pun saya dengan panjenengan dengan tulus dan ikhlas, karena saya dengan panjenengan berkeyakinan saya butuh Allah. Dan menancapkan rasa saya butuh Allah memang tidak gampang. Karena godaan kehidupan dan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berat. Maka untuk menumbuhkan sebuah keyakinan saya butuh Allah, butuh proses yang tidak sebentar. Lantas kemudian iman kadang-kadang yangkus, berkurang. Ketika iman kita dalam keadaan berkurang dan menipis, siapapun yang memanggil dengan suara yang indah pun kadang-kadang terabaikan. Siapapun yang menyuruh ketika iman kita dalam keadaan menipis, susah untuk berangkat. Maka penekanan baginda Rasul, fal yujaddid imanukum, perbaharui imanmu. Karena makin hari tantangan keimanan dan keyakinan tidak semakin ringan. Maka apa yang kami ungkapkan dalam surat Fussilat tadi, wa man ahsanu, siapa yang lebih baik kata Allah, mimman da'a ilallah, yang tutur kata dan ucapannya selalu menghimbau dan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tugas saya dengan panjenengan adalah seperti seorang sales. Saya dengan panjenengan adalah sales, tapi bukan sales materialis, bukan sales dunia. Tapi saya dengan panjenengan adalah salesnya Allah. Saya dengan panjenengan adalah bertugas menyampaikan, mengajak, menawarkan perkara yang diajak dan ditawari gak gelem. Itu bukan urusan kita. Yang dilihat oleh Allah adalah proses apa yang kita lakukan.
yang dinilai oleh Allah dan ada nilainya, itu bukan hasil yang kita upayakan. Kalau anak muda kemudian menyebutkan believe it or not up to you, gelem tak kandhani gak gelem ya wis, percaya alhamdulillah, gak percaya innalillah. Maka kita terus tidak pernah boleh berhenti dakwah mengajak bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mimman da'a ilallah wa amila salihan faqala innani minal muslimin. Jamaah salat Jumat, saya dengan panjenengan sebagai sales tidak akan pernah rugi dalam kehidupan. Sementara hidup ini terlalu cepat. Begitu cepatnya Ramadan yang lalu sudah berjalan 1,5 bulan. Kesan apa yang kita peroleh dari pendidikan di dalam bulan Ramadan? Adakah saya dengan panjenengan masih stabil seperti di bulan Ramadan? Ini peringatan keras bagi kita. Jangan-jangan pendidikan selama bulan Ramadan 1,5 bulan kini sudah tidak begitu kuat lagi kenangannya. Bukankah di bulan Ramadan saya dengan panjenengan diajari, dan saya dengan panjenengan waktu itu menjadi manusia yang sangat jujur tanpa ada yang ngawasi. Saat Ramadan saya dengan panjenengan menjadi manusia yang sangat jujur tanpa ada yang ngontrol. Saat itu saya dengan panjenengan menjadi orang yang jujur tanpa ada yang melihat, karena tingkat kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah sangat luar biasa. Saat itu saya dengan panjenengan adalah orang yang sangat ikhlas tanpa menunggu dibalas. Dalam keadaan capek kita masih sholat taraweh. Dalam keadaan lapar saya dan panjenengan masih baca Al-Quran. Adakah sebuah rangkaian di bulan Ramadan setelah berjalan 1,5 bulan, kemudian Ramadan andaikan bisa ngomong bertanya kepada kita, wahai saudaraku, kau dulu mendampingiku di bulan Ramadan dengan sebegitu ikhlasnya. Ramadan akan berbicara kepada kita, wahai umat Islam, dulu kau bersamaku di bulan Ramadan begitu patuh dan taat. Sekarang aku sudah meninggalkanmu selama 1,5 bulan. Telah kau lupakankah kebersamaanmu kepada kami? Ramadan akan bertanya kepada kita, wahai umat Islam, sudah tak ada lagi kah kesetiaanmu melaksanakan perintah Allah dengan tulus itu? Maka Allah menyindir kita, Allah mengingatkan kepada kita, Allah memberitahu kepada kita semuanya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Mimpati kuwatin angkasa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra diperjalankan oleh Allah, di tengah perjalanan Baginda Rasul diperlihatkan seorang perempuan yang menjahit kain. Kemudian setelah rapi kainnya dirobek-robek kembali. Kemudian setelah robek dijahit lagi. Begitu rapi dirobek lagi. Kemudian Baginda Rasul bertanya, Jibril, apa maksudnya wanita itu? Apa kata Jibril? Muhammad, itulah gambaran umatmu kelak. Itulah gambaran bahwa sebagian umatmu ada yang seperti itu. Maka diingatkan oleh Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah engkau seperti wanita-wanita tua, perempuan-perempuan yang dengan susah payah merajut benang, menjahit kain yang robek. Setelah tertata rapi kemudian diacak-acak kembali. Setelah kain itu rapi dan terjahit dengan baik, dirusak kembali. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Saya dengan panjenengan dengan ikhlas di bulan Ramadan 1,5 bulan sudah melewati kita. Adakah Al-Quran kemudian menjadi bacaan kita sehari-hari seperti di bulan Ramadan?
Ramadan sudah meninggalkan kita. Kenangan yang selama ini kita lakukan, selesaikah kita? Pudarkah kebersamaan kita dengan Ramadan? Lepaskah kesetiaan kita dengan Ramadan? Hadirin, hidup ini orang mengibaratkan seperti es batu. Es batu itu dipakai atau tidak akan habis, nyunyut entek karepe dhewe. Kita manfaatkan atau tidak, umur ini akan habis. Kita benar gunakan atau tidak, umur ini akan berakhir. Maka ayat yang diingatkan oleh Allah, mimman da'a ilallah, siapa yang lebih baik dari orang yang senantiasa melakukan dakwah. Senyampang saya dengan panjenengan, oleh Allah diberi kesempatan, maka rasanya pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan perlu untuk kita subur hidupkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita kemudian menabung-nabung salah di hadapan Allah. Tidak ada lagi sebenarnya kesempatan bagi kita untuk bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Begitu indah dan kasih sayang Allah dilimpah curahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia memang mengingkari. Maka bersyukur dengan melaksanakan ibadah. Saya dengan panjenengan bisa dibangunkan pagi dan hari ini masih bisa melaksanakan salah satu tugas. Bukankah sebuah keikhlasan harus kita tanamkan di dalam hati kita? Bukankah sebuah keikhlasan yang pernah kita miliki itu kita kuatkan kembali, sehingga dua kekayaan yang hakiki berupa iman dan Islam akan tetap terjaga. Ayyuhal hadirin al-kiram, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senyampang saya dengan panjenengan, oleh Allah masih diberi kesempatan. Mari kita pergunakan yang sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan apa yang ada pada diri kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah saudara kita dengan tutur kata dan ucapan yang menyejukkan, dengan langkah dan sikap yang membuat orang tidak jenuh dan tidak marah. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini saya menasihatkan pada diri kami sendiri dan kepada saudaraku, karena panjenengan adalah saudara kami seiman dan sekeyakinan. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan oleh Allah senantiasa diberi karunia. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan semua oleh Allah diberi umur dan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nattabi'u illa sunnatah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhir khutbah tidak kami tambahkan materi, tetapi yang pasti saya dengan panjenengan punya sisa umur yang sangat terukur. Karena sisa umur yang sangat terukur, mari kita pandai-pandai bersyukur. Karena sebagian kecil saja yang pandai bersyukur. Bersyukur itu adalah berterima kasih. Bentuk berterima kasih apa? Membenargunakan pemberian Allah. Bersyukur adalah berterima kasih. Bentuknya adalah membenargunakan pemberian Allah. Cara bersyukur ada 3. Yang pertama, mengakui di dalam hati, bil qalb. Yang kedua, bil lisan. Lewat lesan kita mengatakan alhamdulillah, Allah memberikan nikmat kepada kami. Yang paling berat
Bersyukur adalah bil amal, dengan perbuatan. Kadang-kadang saya dengan panjenengan kurang bijaksana pada diri kita. Bersyukur, berterima kasih, kita lebih sering mau berterima tapi kurang berkasih. Terima kasih adalah kita mau menerima tapi juga harus mau mengasihi. Kalau di persentase saya dengan panjenengan diberi oleh Allah nikmat yang sebegini banyak, kira-kira nikmat itu kita terima apa yang kita kasihkan? Kalau kupas, insya Allah lain waktu. Karena saya dengan panjenengan diberi sisa umur yang sangat terukur, maka harus pandai bersyukur. Kapan-kapan akan kita kaji dan kita telaah. Karena saya dengan panjenengan lahir tidak tahu apa-apa, lahir tidak bisa apa-apa, lahir tidak punya apa-apa. Panjenengan simak nanti insya Allah, kalau saya tidak salah ingat pada surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Hei manusia, ketahuilah bahwa yang mengeluarkan kalian dari rahim ibumu adalah Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibumu. Bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat, dukun bayi, tidak. Mereka adalah fasilitator untuk menyelamatkan kita. Hakikinya pada dasarnya adalah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibumu. Saat engkau lahir, la ta'lamuna syai'an, kau tidak tahu apa-apa. Kau punya mata tapi belum berfungsi matamu. Kau punya telinga tapi belum berfungsi telingamu untuk mendengar. Engkau punya hati dan otak tapi belum berguna. La ta'lamuna syai'an, karena kasih dan sayang Allah, karena Rahman dan Rahim Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Karena kasih dan sayang Allah, perlahan-lahan matamu bisa berfungsi untuk melihat, telingamu perlahan-lahan bisa berfungsi untuk mendengar, hati dan otakmu berfungsi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur wahai manusia. Kau diberi mata, kau gunakan untuk apa? 24 jam lebih banyak manakah saya dengan panjenengan melihat Al-Qur'ankah? Atau saya dengan panjenengan banyak melihat HP? Maka tutur kata yang paling indah adalah Astaghfirullahaladzim. Kami lengah ya Allah di hadapanmu, tidak bisa membenargunakan dengan tepat. La'allakum tashkurun, telinga kita ini kita pergunakan untuk mendengar berapa persen untuk kebaikan. Hati dan pikiran kita, la'allakum tashkurun, pandai-pandailah bersyukur. Dan yang kedua, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya dengan panjenengan oleh Allah diberi sisa nafas yang sangat terbatas. Maka mari kita beribadah dengan ikhlas. Karena hanya yang ikhlas ini sajalah yang akan sampai kepada Allah dan akan kembali kepada kita. Hanya yang ikhlas ini sajalah yang masuk dalam catatan yang bisa kembali kepada kita semuanya. Untuk itu pada kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita saling berwasiat kebenaran dan kebaikan. Yang itu merupakan tabungan kita, kelak nanti bisa kita kembali untuk bertemu kepada sang pemiliknya. Hari ini saya dengan panjenengan berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan suatu ketika saya dengan panjenengan kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Ya Allah yang maha mendengar dan maha mengabulkan, dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami semua ya Allah. Kami salah di hadapan-Mu ya Allah. Kami keliru di hadapan-Mu ya Allah. Kami salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah salah dan khilaf serta dosa kami semua ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami semua ya Allah. Akhirkan hayat kami semua dengan husnul khotimah. Ya Allah, pertemukan kami semua dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu ya Allah. Akhirkan hayat kami semua dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin aqimus shalah